Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar baik bukan? Oke, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-20. Oke, kita akan membahas fungsi perfect di sini. Jadi bahasan kita nanti adalah the function of perfect, seperti itu. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82. Oke, kita mulai dengan the function of perfect di sini. The function of perfect, nanti bahasan kita bisa present perfect karena munculkan di sini perfect, kemudian present perfect continuous, kemudian past perfect, kemudian past perfect continuous, kemudian future perfect dan future perfect continuous. Oke, kita mulai dengan present perfect. Adapun pola dari present perfect seperti teman-teman ketahui adalah have has, kemudian diikuti dengan verb 3. Nah, fungsi dari present perfect ini ternyata memiliki present perfect ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Oke, dua fungsi yang berbeda. Nah, nantinya disebut dengan present perfect muka 1 dan present perfect muka 2, seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang belum ngerti, ini pengenalan dulu. Ada present perfect muka 1, ada juga present perfect muka 2, seperti ini. Untuk yang present perfect muka 1 ini menyatakan kejadian yang sudah selesai. Oke. Sedangkan present perfect muka 2 menyatakan kejadian yang masih berlangsung di sini. Nah, kemudian untuk yang present perfect muka 1 itu tidak ter. Nah, untuk yang present perfect muka 1 ini tidak terdapat time signal yang nomor 5 dan 6. Teman-teman tentunya sudah mempelajari bab sebelumnya. Time signal nomor 5 dan 6 contohnya adalah up to now, kemudian up to the present atau until now, so far, ataupun already, kemudian all my life, recently, lately, seperti itu. Kemudian itu yang untuk nomor 5, dan untuk nomor 6 sendiri since dan for, seperti itu ya. Kemudian yang untuk present perfect muka 2 nantinya terdapat time signal yang nomor 5 dan 6, seperti itu. Contohnya di sini adalah Nurul has worked in Pertamina for 2 years, seperti itu. Nah, kalau misalkan sampai di sini, oke, sampai di sini saja, ini nanti akan menjadi present perfect muka yang 1, oke. Nah, sedangkan secara keseluruhan sampai akhir, oke, ini nanti present perfect muka 2, seperti itu. Jadi kalau misalkan Nurul has worked in Pertamina, muka 1 berarti dia sudah selesai, sekarang nggak kerja di Pertamina lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan Nurul has worked in Pertamina for 2 years, seperti itu, dia present perfect, present perfect muka 2. Jadi dia telah bekerja selama 2 tahun dan ini akan masih berlangsung. Ini masih berlangsung keadaannya, seperti itu ya. Contoh yang kedua adalah Amel has gotten married for 2 years, seperti itu. Kalau sampai di sini saja, ini berarti nanti present perfect muka 1. Oke. Kalau misalkan sampai di sini, oke, nanti adalah present perfect muka 2. Artinya apa? Kalau misalkan Amel has gotten married, itu Amel sekarang sudah bercerai. Dulu memang sudah nikah, sekarang sudah bercerai, seperti itu. Tapi kalau misalkan Amel has gotten married for 2 years, di sini berarti Amel sampai sekarang sudah menikah dan jarak pernikahannya sampai sekarang itu sudah 2 tahun, seperti itu. Oh ya, paham semua? Oke, untuk gambarannya,
Untuk gambarannya bisa digambarkan seperti ini. Oke. Jadi di sini adalah present perfect, itu bisa muka 1 dan muka 2. Oke. Nah, untuk polanya sendiri sama-sama have s, kemudian have has verb 3. Bedanya nanti ini menunjukkan kejadian yang sudah selesai, dan untuk muka 2 sedang berlangsung, seperti itu. Nah, untuk present perfect yang muka 2 ini akan tentunya nanti mirip dengan present perfect continuous karena dia masih berlangsung, dan present continuous itu menunjukkan berlangsung. Adapun nanti present muka 1, perfect yang muka 1 nantinya mirip dengan simple past yang menunjukkan sudah selesai. Oke. Walaupun ada kemiripan di sini, tetapi juga ada perbedaan. Jadi di sini ada perbedaan antara present perfect muka 1 dengan simple past. Tadi dikatakan di sini adalah mirip, tetapi ternyata ada juga perbedaannya. Jadi perbedaan antara present perfect muka 1 dengan simple past adalah kalau present perfect muka 1 nanti polanya adalah have, kemudian diikuti verb 3, sedangkan simple past langsung verb 2, seperti itu. Sedangkan time signalnya nanti di simple present perfect muka 1 indefinite nggak jelas, sedangkan simple past langsung menyebutkan definite, jelas. Misalkan yesterday, seperti itu. Kemudian yang di sini orientasinya adalah hasil atau resultnya. Tapi yang di simple past itu adalah time ataupun waktunya. Oke. Contohnya di sini adalah Erwin sudah tidur. Erwin has slept, seperti itu ya. Oke, cara polanya dia apa? Cara pola dia has verb 3, ini juga berarti has atau have ya, verb 3. Kemudian dia juga indefinite, tidurnya nggak jelas kapan, hanya sudah saja. Hasilnya dia tidur sekarang. Hasilnya telah tidur dia itu. Oke. Kalau misalkan yang di sini Erwin tidur 2 jam yang lalu. Oke. Erwin slept 2 hours ago. Polanya verb 2, dia defining karena 2 jam yang lalu. Kemudian orientasinya waktunya kapan, yang 2 jam yang lalu itu, seperti itu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya ada juga perbedaan antara present perfect muka 2 dengan present perfect muka 2 dengan present perfect continuous dan present continuous sendiri. Tadi dikatakan present perfect muka 2 mirip dengan present continuous dan present perfect continuous, tetapi ada perbedaan juga. Oke. Mari kita bahas bersama-sama perbedaannya. Polanya untuk present perfect muka 2 nanti have, has, verb 3. Sedangkan yang present continuous nanti adalah is, am, are, verb, am. Sedangkan untuk present perfect continuous sendiri adalah have, okay. Kemudian contohnya, okay. Kemudian untuk time durationnya nomor 5 dan 6. Contohnya up to now, up to the present, recently, since, for, kemudian misalkan lagi up to the present, kemudian until now, so far, all my time, seperti itu. Oke. Kemudian yang untuk apa itu present continuous, time durationnya bisa atau time signal bisa now, right now, and the present, seperti itu, sudah dibahas yang kemarin ya. Kemudian yang present perfect continuous nantinya polanya akan sama dengan yang di sini. Oke, seperti up to now, so far, recently, since, for, all my life, seperti itu. Oke. Nah, yang mendasar juga di sini verbnya hanya verb yang lama. Jadi di sini hanya ada 5 verb di sini. Seperti study, marry, live,
teach sama work saja. Selain itu nggak bisa masuk dalam present perfect muka 2 ini. Oke. Jadi penekanannya di sini adalah hanya verb-verb yang bersifat lama seperti study, marry, live, kemudian teach, kemudian work, seperti itu. Sedangkan yang untuk present continuous dan present perfect continuous, all verb, semua verb kecuali non-progressive verb, seperti itu ya. Kemudian yang termnya, waktunya, itu yang present perfect muka 2 itu adalah long term, tadi disebutkan di sini lama. Yang present continuous dan present perfect continuous adalah short term, seperti itu. Contohnya di sini adalah Teddy sedang melamun sekarang. Jadi sedang melamun sekarang, present continuous ya. Jadi Teddy is daydreaming now, seperti itu. Teman-teman tentunya sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah Dima dan Kotim telah tiba. Telah tiba berarti dia muka 1 karena tidak ada time durationnya. Berarti Dima and Kotim have arrived, seperti itu ya. Oke, kemudian Dayat tiba kemarin. Dayat tiba kemarin berarti di sini waktunya jelas. Oke, waktunya jelas, seperti itu. Di sini berarti Dayat arrived yesterday. Oke, ya. Datangnya kapan? Yesterday. Jadi waktunya jelas sekali. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini Tenang sudah belajar di Paris selama 2 bulan. Oke. Nah, dalam kalimat ini karena ada 2 time duration, ada selama 2 bulannya di sini, oke. Maka ada 2 kemungkinan tesisnya, yaitu muka 2, maksudnya present perfect muka 2 dan present perfect continuous. Dan tentunya dengan meaning yang berbeda, oke. Untuk yang muka 2, Tenang has studied in Paris for 2 months, seperti itu. Kemudian yang present perfect continuous, Tenang has been studying in Paris for 2 months, seperti itu. Nah, catatannya seperti ini. Yang poin A menunjukkan Tenang telah belajar di Paris selama 2 bulan dan akan terus tinggal di Paris dalam waktu yang lama di sini. Jadi belum bisa ditentukan kembali dari Parisnya. Jadi lama atau belum bisa ditentukan, belum tentu atau belum bisa ditentukan kapan kembalinya, seperti itu. Bisa? Oke, sedangkan yang poin B di sini menunjukkan Tenang telah belajar di Paris selama 2 bulan sama, tetapi di sini ada tetapinya akan kembali lagi dalam waktu dekat. Misalkan di Paris hanya 3 atau 6 bulan saja atau 2 tahun saja, seperti itu. Jadi dia tidak ada keinginan untuk tinggal selamanya di Paris, seperti itu ya. Oke, yang untuk selanjutnya di sini adalah Nuri telah bekerja di USA sejak Afifah masih kecil. Jadi di sini bisa saja Nuri has worked in USA since Afifah was a child, seperti itu. Jadi yang pertama adalah has worked. Jadi di sini berarti long term. Oke, seperti itu ya. Karena ini work ini termasuk certain verb-nya kemudian. Oke. Jadi ini kemungkinan karena misalkan Nuri itu sudah nikah di sana atau pengen terus tinggal di sana, makanya pakainya seperti ini. Tetapi nanti kalau misalkan punya keinginan pulang, ada rencana pulang, jadi kerjanya di sana itu cuma nabung saja, nah nanti pakainya ini. Jadi Nuri has been working, ini menunjukkan short term-nya. Jadi waktu yang singkatnya in USA since Afifah was a child. Emang sudah kerjanya sudah lama sejak Afifah kecil gitu. Tetapi si Nuri ini punya keinginan untuk pulang, seperti itu. Oke. Kemudian nomor 6, Robert dan Desi sudah menikah selama 1 bulan.
Untuk yang muka 2 itu yang long term, Robert and Daisy have got married for a month. Jadi emang nikahnya sudah selama 1 bulan dan mereka tidak ada niat sama sekali untuk bercerai, seperti itu. Jadi di sini pakainya have got, have, kemudian diikuti verb 3. Oke. Kemudian yang present perfect continuous, Robert and Daisy have been getting married for a month. For a month di sini pakai have been getting, jadi have been verb in, seperti itu. Jadi present perfect continuous atau yang short. Di sini berarti nanti kawinnya kawin kontrak. Jadi misalkan kawinnya hanya untuk 2 tahun atau 1 tahun, basicnya pakainya ini, seperti itu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, Fahmi sudah tidur selama 2 jam. Oke ya. Di sini bisa dipahami Fahmi bisa tidur selama 2 jam. Ada time durationnya selama 2 jam, tetapi tidur di sini tidak termasuk certain verb, oke, yang long duration, seperti itu. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam muka 2. Bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya untuk yang present perfect continuous, Fahmi has been sleeping for 2 hours, seperti itu. Jadi emang sudah tidur selama 2 jam. Nah, nantinya tentunya akan bangun, tidak tidur terus, seperti itu ya. Oke, kalau muka 2 nggak bisa masuk karena ini tidak termasuk certain verbnya. Masa tidur terus, seperti itu. Kan nggak mungkin tidur terus. Metong dong ya, mati, seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Jadi dia akan bangun nantinya, seperti itu. Kemudian contoh lagi, di sini Didi telah berdiri selama 20 menit. Oke, berdiri selama 20 menit. Walaupun ada time durasinya 20 menit, karena berdiri juga bukan termasuk certain verb yang sifatnya long, bukan yang long, maka di sini nggak ada, muka 2-nya nggak ada. Maka jawabannya adalah hanya di present perfect continuous, makanya Didi has been standing for 2 minutes, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk materi kita kali ini atau perjumpaan yang 20A ini cuma sampai sekian saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.